Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifaul Qalbi. Apa kabar hati kalian hari ini? Semoga Allah selalu menjaga hati kita agar tetap tenang, penuh dengan cahaya iman, dan dipenuhi dengan keberkahan yang tidak pernah putus. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini. Percayalah, kehadiran kalian bukan kebetulan semata. Allah yang Maha Mengatur sudah menuntun langkah kalian untuk hadir, untuk mendengarkan, untuk menyerap energi positif, dan mungkin juga untuk menemukan jawaban dari doa-doa yang selama ini kalian panjatkan dalam diam. Pernahkah kalian merasakan satu titik di dalam hidup ketika hati kalian bertanya-tanya tentang jodoh? Tentang siapa sebenarnya yang sudah Allah tetapkan menjadi pasangan terbaik bagi kita? Tentang bagaimana cara mengenali dia, membedakan mana yang sekadar mampir mengisi cerita, dan mana yang benar-benar diutus Allah untuk membersamai perjalanan hidup kita hingga akhir. Pertanyaan itu, sahabat, bukan pertanyaan kecil. Itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang rindu akan pasangan yang bisa menjadi pakaian bagi kita, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Mungkin sebagian dari kalian yang sekarang sedang mendengarkan sedang dalam fase menunggu. Menunggu seseorang yang tak kunjung datang, menunggu kepastian dari hati yang kadang ragu, atau menunggu jawaban doa yang sudah lama dipanjatkan setiap selesai sholat malam. Ada juga mungkin yang sedang bersama seseorang, tetapi diam-diam masih bertanya dalam hati, apakah benar dia yang Allah kirimkan untukku? Atau mungkin ada pula yang baru saja disakiti, baru saja ditinggalkan, dan sekarang mulai ragu. Apakah benar jodoh itu ada? Apakah benar Allah akan memberi yang terbaik? Sahabat, aku ingin mengatakan pada kalian, jodoh itu nyata, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah Allah tetapkan tidak mungkin berpindah kepada yang lain. Jika memang dia ditulis sebagai jodoh terbaikmu, maka tidak ada jarak, waktu, atau keadaan apapun yang bisa memisahkan. Karena Allah lebih berkuasa dari segala sesuatu. Dan kehadiran kalian hari ini, mendengarkan narasi ini, mungkin adalah tanda bahwa Allah ingin mengingatkan kita bahwa ada 5 tanda yang bisa menjadi petunjuk. 5 tanda bahwa dia adalah jodoh terbaik yang Allah kirim untukmu. Sebelum kita masuk pada pembahasan tanda pertama, aku ingin mengajak kalian berinteraksi. Coba tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Angka 77 ini kita jadikan simbol bahwa kita semua menyalurkan energi positif. Bahwa kita semua yang hadir di sini ingin membuka hati, ingin menyambut cahaya dari Allah, dan ingin agar doa-doa tentang jodoh dikabulkan dengan cara yang indah. Jadi jangan malu, tulis 77 sebagai tanda bahwa kamu bagian dari sahabat yang siap menerima kebaikan dari Allah. Sekarang mari kita bicara soal tanda pertama. Tanda pertama bahwa dia adalah jodoh terbaik yang Allah kirim untukmu adalah ketika keberadaannya membuatmu semakin dekat kepada Allah. Coba renungkan baik-baik. Ada orang yang hadir dalam hidup kita. Dia mungkin membawa senyum, mungkin membawa tawa, tetapi sayangnya, keberadaannya justru membuat kita lalai. Lalai sholat, lalai mengingat Allah, lalai menjaga batasan. Nah sahabat, orang seperti ini tidak mungkin menjadi jodoh terbaik. Sebab jodoh terbaik itu tidak akan menjauhkan kita dari Sang Maha Pencipta. Sebaliknya, jika dia hadir dan hatimu jadi lebih semangat ibadah, kalau dulu kamu malas baca Quran sekarang jadi lebih rajin, kalau dulu sholat sering ditunda sekarang jadi lebih disiplin, jika keberadaannya justru menghidupkan imanmu, maka itu pertanda besar bahwa dia bukan sekadar hadir, tetapi diutus untuk menuntun. Ingatlah, pasangan terbaik itu bukan hanya yang bisa memberi kenyamanan dunia, tetapi yang bisa mengantarkan kita bersama-sama ke surga Allah. Aku ingin mengajak kamu mengingat satu momen kecil. Pernahkah dia mengingatkanmu untuk sholat? Pernahkah dia mengajakmu ke pengajian? Pernahkah dia menyebut nama Allah dalam percakapan? Kalau pernah, coba resapi. Itu bukan hal sepele. Itu mungkin tanda yang Allah sedang titipkan. Karena Allah bisa saja mengirimkan orang itu bukan hanya untuk jadi pelengkap cerita, tetapi untuk jadi penopang imanmu. Bayangkan jika seluruh pasangan di dunia ini saling mengingatkan dalam kebaikan. Betapa tenangnya kehidupan rumah tangga. Betapa indahnya kebersamaan yang bukan sekadar soal cinta, tetapi soal ibadah. Dan betapa kuatnya hati kita ketika ujian datang, sebab kita tahu ada pasangan yang sama-sama berpegangan pada tali Allah. Sahabat, aku tahu mungkin ada yang sedang mengangguk pelan sambil tersenyum, karena merasa tanda pertama ini sudah ia rasakan. Tapi mungkin juga ada yang hatinya mendadak gelisah, karena sadar bahwa orang yang sekarang ada di sisinya
justru belum memenuhi tanda ini, jangan khawatir. Jangan terburu-buru menilai. Allah tahu kapan waktu terbaik. Jika memang dia bukan, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan jika memang dia yang terbaik, maka Allah akan mudahkan jalanmu menuju pernikahan yang penuh berkah. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak. Rasakan detak jantungmu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, jika dia memang jodoh terbaik yang Engkau kirim untukku, maka dekatkanlah aku dengannya dengan cara yang halal. Tetapi jika dia bukan, maka jauhkanlah aku dengan cara yang indah, dan kuatkanlah hatiku untuk menerima takdirmu." Sahabat, doa seperti ini harus selalu kita ulang. Jangan biarkan cinta membuat kita buta. Jangan biarkan rasa nyaman membuat kita mengabaikan tanda dari Allah. Karena seringkali hati kita terikat pada seseorang hanya karena kebiasaan, bukan karena dia benar-benar jodoh terbaik. Ingat, tanda pertama ini adalah fondasi. Jika tanda pertama ini ada, maka tanda-tanda berikutnya akan lebih mudah kita kenali. Jadi sahabat, sebelum kita masuk ke tanda kedua nanti di bagian selanjutnya, aku ingin lagi mengajak kalian berinteraksi. Coba tulis di kolom komentar, apakah selama ini kamu pernah merasakan kehadiran seseorang yang membuatmu lebih dekat dengan Allah? Jangan ragu untuk berbagi. Karena bisa jadi kisahmu akan menjadi inspirasi bagi sahabat lain yang sedang menunggu jodoh terbaiknya. Dan jangan lupa tulis angka 77 juga supaya energi positif ini terus menyebar. Ingat sahabat, perjalanan kita mencari jodoh bukan perjalanan yang main-main. Ini adalah ibadah panjang yang akan kita jalani seumur hidup. Jangan pernah sia-siakan dengan memilih orang yang salah. Jadikan tanda-tanda dari Allah sebagai petunjuk. Jadikan doa sebagai pegangan, dan jadikan kesabaran sebagai bekal. Karena Allah sudah menyiapkan seseorang yang bukan hanya mencintaimu, tetapi juga menguatkanmu untuk mencintainya. Sampai di sini dulu bagian pertama. Kita sudah bicara soal tanda pertama, yaitu dia yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Di bagian berikutnya kita akan masuk lebih dalam pada tanda kedua dan ketiga. Pastikan kamu tetap bersama kami, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Sahabat Shifal Qalbi yang dirahmati Allah, terima kasih karena masih bersama kami di perjalanan ini. Aku yakin, jika kamu masih bertahan mendengarkan hingga bagian ini, itu artinya hatimu sedang sungguh-sungguh mencari petunjuk. Dan percayalah, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang mencari kebaikan. Allah selalu hadir, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Dan mungkin saja, melalui konten ini, Allah ingin menguatkan langkahmu agar tidak salah memilih jalan. Pada bagian pertama, kita sudah berbicara tentang tanda pertama, yaitu dia yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Itu fondasi yang sangat penting, karena apa gunanya sebuah hubungan jika justru menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan tanda kedua. Tanda kedua. Ada ketenangan yang Allah titipkan ketika bersamanya. Sahabat, pernahkah kalian merasa damai hanya dengan kehadiran seseorang? Bahkan tanpa kata-kata, tanpa sentuhan, hanya dengan melihat senyumnya, hatimu terasa ringan. Itulah sakinah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa Dia menciptakan pasangan agar kita merasa tentram, agar kita saling mencintai, dan agar kita saling menyayangi. Tanda ketenangan ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia datang sebagai anugerah langsung dari Allah. Mari kita bedakan. Ada orang yang membuat kita berdebar-debar, ada yang membuat kita berbunga-bunga, ada pula yang membuat kita mabuk kepayang. Tetapi apakah itu ketenangan? Belum tentu. Karena bisa jadi itu hanyalah hawa nafsu, hanyalah euforia sesaat. Ketenangan sejati berbeda. Ketenangan sejati bukan sekadar rasa senang tetapi rasa aman. Bukan sekadar rasa berbunga, tetapi rasa yakin bahwa bersama Dia kita tidak akan tersesat. Bayangkan kamu sedang berada di tengah badai kehidupan. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pribadi menumpuk jadi satu. Lalu ada satu orang yang hadir, dan tiba-tiba hatimu merasa ringan. Mungkin dia tidak bisa menyelesaikan semua masalahmu, tetapi entah bagaimana, keberadaannya membuatmu lebih kuat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyalurkan energi ketenangan melalui dirinya untukmu. Sahabat, cobalah jujur pada hatimu sekarang. Adakah seseorang yang membuatmu merasa seperti itu? Ataukah justru orang yang ada di sisimu sering membuatmu gelisah, membuatmu penuh curiga, membuatmu resah tanpa alasan? Jika yang kedua, maka itu bukan tanda jodoh terbaik.
Karena jodoh terbaik tidak akan membuatmu merasa dipaksa, tidak akan membuatmu terus-menerus overthinking. Jodoh terbaik justru menghadirkan rasa tenang, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Di sini aku ingin mengajak kalian berinteraksi lagi. Coba tuliskan di kolom komentar dengan jujur, apakah selama ini orang yang kamu pikirkan benar-benar menghadirkan ketenangan, atau justru sering membuatmu lelah? Kita tidak perlu menyebut nama, cukup ungkapkan perasaanmu. Karena bisa jadi, dengan menuliskan itu, kamu sedang membuka jalan bagi Allah untuk menunjukkan kebenaran. Dan jangan lupa, sertakan angka 77 lagi. Angka itu kita jadikan simbol bahwa energi positif terus mengalir, bahwa hati kita terbuka untuk menerima ketenangan dari Allah. Sahabat, aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Kadang hati kita tertipu oleh rasa suka yang sesaat, padahal itu bukan ketenangan sejati. Kadang kita bertahan pada hubungan yang salah, hanya karena kita takut kesepian. Tapi ketahuilah, lebih baik sendiri dalam ketenangan bersama Allah daripada bersama seseorang yang terus membuat hati gelisah. Mari kita masuk ke tanda ketiga. Tanda ketiga, restu orang tua semakin mudah kamu dapatkan. Sahabat, banyak orang mengira bahwa urusan jodoh hanya antara dua orang yang saling mencintai. Padahal dalam Islam, pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Itulah mengapa restu orang tua memiliki peran yang begitu besar. Bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai jalan keberkahan. Kalau dia memang jodoh terbaik yang Allah kirim untukmu, biasanya Allah akan memudahkan restu orang tua. Hati mereka menjadi lebih lembut, pandangan mereka lebih luas, dan mereka lebih mudah menerima. Sebaliknya, jika ternyata bukan, seringkali jalannya terasa berat. Ada saja alasan, ada saja hambatan, ada saja penolakan yang sulit dijelaskan. Mungkin ada sahabat yang sekarang sedang menghadapi hal ini. Sudah jatuh cinta, sudah merasa cocok, tetapi orang tua belum memberi restu. Aku tahu rasanya berat. Rasanya seperti ada tembok besar yang sulit ditembus. Tetapi percayalah, jika memang dia adalah jodoh terbaikmu, Allah sendiri yang akan melembutkan hati orang tuamu. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diakali. Tugas kita hanya berdoa, berikhtiar, dan menjaga adab. Aku teringat sebuah kisah nyata dari seorang sahabat yang bercerita. Ia jatuh cinta pada seseorang yang sederhana, tetapi baik agamanya. Sayangnya orang tua pada awalnya menolak. Mereka ingin yang lebih mapan, lebih berstatus. Sang sahabat ini tidak menyerah. Ia terus berdoa, terus berusaha menunjukkan akhlaknya, dan terus menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Hingga suatu hari, entah bagaimana, hati orang tuanya luluh. Mereka akhirnya menerima dengan lapang dada, dan pernikahan pun terlaksana penuh berkah. Kisah ini menunjukkan bahwa restu orang tua memang bagian dari tanda Allah yang memegang hati manusia, dan dia bisa membolak-balik hati kapanpun dia mau. Jangan pernah meremehkan doa seorang anak kepada orang tuanya, maupun doa orang tua untuk anaknya, karena doa mereka bisa menjadi kunci terbukanya pintu keberkahan. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak. Pikirkan orang yang ada di hatimu saat ini. Apakah restu orang tuamu terasa mudah atau terasa sulit? Jika mudah, syukurilah. Itu tanda besar dari Allah. Tetapi jika sulit, jangan putus asa. Jangan buru-buru menentang. Berdoalah agar Allah yang meluluhkan hati mereka. Dan jika ternyata restu itu tidak kunjung datang, mungkin itu tanda dari Allah bahwa orang tersebut bukanlah yang terbaik untukmu. Sahabat, jodoh terbaik bukan hanya yang dicintai hati, tetapi juga yang dicintai keluarga. Karena rumah tangga tidak bisa berdiri hanya dengan cinta berdua. Ia butuh doa, butuh dukungan, butuh keberkahan dari orang tua. Dan keberkahan itu salah satunya datang dari restu. Aku ingin kembali mengajak kalian berinteraksi. Coba tuliskan di kolom komentar, apakah menurut kalian restu orang tua itu penting dalam urusan jodoh? Tulis jawabanmu sekarang juga. Dan jangan lupa, sertakan angka 77 sebagai tanda bahwa kamu setuju bahwa keberkahan hanya datang dari Allah. Kita jadikan komentar ini sebagai ruang doa bersama, ruang berbagi energi positif. Sahabat, tanda kedua dan tanda ketiga ini saling melengkapi. Tanda kedua berbicara tentang ketenangan yang kamu rasakan di hati. Tanda ketiga berbicara tentang restu yang Allah mudahkan melalui orang tua. Jika keduanya ada, maka jalan menuju pernikahan akan lebih ringan. Jika salah satunya tidak ada, maka berhati-hatilah. Karena Allah mungkin sedang mengujimu, atau bahkan sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak baik. Perjalanan kita mengenali jodoh memang panjang. Kita harus jujur pada diri sendiri, harus sabar menunggu, dan harus berani melepaskan jika ternyata bukan. Karena Allah tidak akan pernah salah memberi.
Jika Allah menahan sesuatu darimu, itu bukan karena Dia tidak sayang. Justru karena Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Sahabat Syifaul Qalbi, jangan pernah lupa bahwa cinta sejati bukan sekadar soal perasaan. Cinta sejati adalah tentang keberkahan. Cinta sejati adalah tentang bagaimana dua orang bisa saling menguatkan untuk mendekat pada Allah. Dan tanda-tanda ini adalah cahaya yang Allah titipkan agar kita tidak salah jalan. Kita sudah membahas tanda pertama di bagian sebelumnya. Sekarang kita sudah membahas tanda kedua dan tanda ketiga. Di bagian berikutnya kita akan masuk ke tanda keempat dan tanda kelima. Dua tanda ini akan semakin menguatkan gambaran tentang siapa sebenarnya jodoh terbaikmu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan siapkan hati untuk menerima cahaya dari Allah. Sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih untuk kalian yang masih setia mendengarkan dari bagian pertama hingga sekarang. Itu tandanya hati kalian sedang sungguh-sungguh mencari cahaya Allah. Sungguh-sungguh ingin mendapatkan pasangan terbaik yang bukan hanya mengisi ruang kosong, tetapi juga menjadi ladang pahala dan keberkahan. Percayalah dan kalian tidak kebetulan ada di sini. Allah yang Maha Baik sedang mengarahkan langkahmu agar bisa menimba pelajaran yang mungkin menjadi jawaban doa-doa panjangmu selama ini. Sahabat, di bagian pertama kita sudah membahas tanda pertama, yaitu Dia yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Di bagian kedua kita telah membahas tanda kedua dan tanda ketiga, yaitu ketenangan yang Allah titipkan dan restu orang tua yang Allah mudahkan. Sekarang mari kita lanjutkan ke tanda berikutnya. Iya, tanda keempat, kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa berpura-pura. Sahabat, pernahkah kalian merasa capek karena harus berpura-pura di hadapan seseorang? Harus berlagak kuat padahal hati sedang rapuh? Harus terlihat ceria padahal batin sedang menangis? Atau harus menunjukkan hal-hal yang sebenarnya bukan dirimu hanya agar diterima? Kalau kamu merasa seperti itu, maka berhati-hatilah. Karena jodoh terbaik yang Allah kirim untukmu tidak akan membuatmu berpura-pura. Jodoh terbaik justru menerima dirimu apa adanya. Dia tahu kelemahanmu, dan Dia tidak menjadikan itu alasan untuk merendahkanmu. Dia tahu kekuranganmu, tetapi tetap mendukungmu untuk berkembang. Dan yang lebih indah, Dia tidak hanya menerima kekuranganmu, tetapi Dia juga menuntunmu agar kekurangan itu bisa menjadi jalan perbaikan. Bayangkan, betapa melelahkannya hidup jika setiap hari kita harus mengenakan topeng hanya untuk terlihat sempurna. Betapa beratnya rumah tangga jika pasangan kita hanya mencintai sisi luar kita, tetapi tidak siap menerima sisi dalam yang penuh kekurangan. Allah itu Maha Adil. Dia tahu setiap hambanya tidak sempurna. Dan karena itu, jodoh terbaik adalah Dia yang bisa melengkapi kekuranganmu, bukan menuntutmu menjadi orang lain. Cobalah renungkan, sahabat. Dengan orang yang ada di hatimu saat ini, apakah kamu merasa bebas menjadi dirimu sendiri? Apakah kamu bisa menangis di depannya tanpa takut dihakimi? Apakah kamu bisa jujur tentang kelemahanmu tanpa takut ditinggalkan? Jika iya, maka itu adalah tanda besar bahwa Allah mengirimkan Dia untukmu. Tetapi jika tidak, jika setiap hari kamu harus berpura-pura, maka mungkin itu bukan jalannya. Aku ingin mengajak kalian untuk menuliskan pengalaman di kolom komentar. Pernahkah kamu merasa harus berpura-pura demi diterima? Atau justru kamu pernah menemukan seseorang yang membuatmu merasa aman menjadi diri sendiri? Bagikan ceritamu, karena bisa jadi itu akan menjadi inspirasi bagi sahabat lain yang sedang mendengarkan. Dan jangan lupa, sertakan angka 77. Kita jadikan 77 sebagai tanda bahwa kita ingin jujur, ingin lepas dari kepura-puraan, ingin menjalani hidup dengan tulus bersama pasangan yang Allah ridai. Sahabat, jodoh terbaik adalah Dia yang melihat hatimu, bukan sekadar melihat fisikmu. Dia yang menghargai usahamu, bukan sekadar menuntut hasil sempurna. Dia yang membuatmu merasa cukup meski kamu penuh kekurangan, karena Dia yakin Allah akan menyempurnakan. Dan bersama Dialah, kamu merasa tidak perlu lagi menutup-nutupi apapun, karena cinta sejatinya adalah tentang kejujuran. Sekarang kita masuk pada tanda terakhir, tanda kelima. Ada doa dan ikhtiar yang berjalan seiring. Sahabat, jangan salah. Jodoh terbaik bukan hanya tentang rasa cocok atau klik semata. Jodoh terbaik bukan hanya tentang chemistry yang membuat hati berbunga. Tetapi jodoh terbaik adalah tentang doa yang terus dipanjatkan dan ikhtiar yang nyata untuk menjaga. Kalau dia memang jodoh terbaik, kamu akan melihat ada usaha sungguh-sungguh dari dirinya. Usaha untuk menjaga hubungan tetap di jalan Allah. Usaha untuk menahan diri dari yang haram. Usaha untuk memperjuangkan dengan cara yang halal. Karena cinta sejati tidak bermain-main.
Cinta sejati tidak sekadar janji, tetapi ada bukti. Coba perhatikan sahabat, apakah orang yang kamu pikirkan hanya manis dalam kata, tetapi kosong dalam usaha? Atau justru dia benar-benar menunjukkan keseriusan? Misalnya, dia berdoa untukmu, dia mengenalkanmu pada keluarganya, dia menunjukkan kesungguhan untuk menata masa depan. Jika iya, itu tanda besar bahwa Allah sedang membimbingmu. Doa dan ikhtiar adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Doa tanpa ikhtiar hanyalah angan-angan. Ikhtiar tanpa doa hanyalah kesombongan. Tetapi ketika doa dan ikhtiar berjalan bersama, maka disitulah keberkahan Allah turun. Nah, dan jodoh terbaik yang Allah kirim pasti memiliki keduanya. Nah, dia berdoa sungguh-sungguh dan dia berusaha sungguh-sungguh. Aku ingin kamu merenung sekarang. Apakah orang yang ada di hatimu hanya membuat janji tanpa langkah nyata? Ataukah dia benar-benar menunjukkan keseriusan? Jika yang kedua, maka bersyukurlah. Itu tanda Allah sudah menyiapkan jalan indah untukmu. Tetapi jika yang pertama, berhati-hatilah. Karena bisa jadi itu hanya permainan perasaan yang akan berakhir luka. Mari kita uji hati kita bersama-sama. Katakan dalam hati, "Ya Allah, jika dia memang jodoh terbaikku, maka mudahkanlah doa dan ikhtiarku bersama dengannya. Tetapi jika bukan, maka jauhkanlah aku dengan cara yang indah dan gantikanlah dengan yang lebih baik." Sahabat, tanda kelima ini adalah puncak dari semua tanda. Karena tanpa doa, kita mudah terjebak dalam hawa nafsu. Tanpa ikhtiar, kita hanya terjebak dalam angan-angan. Tetapi dengan doa dan ikhtiar, kita sedang membangun jalan menuju ridha Allah. Aku ingin mengajak kalian berinteraksi sekali lagi. Tulis di kolom komentar, apakah kamu siap berdoa dan berikhtiar sungguh-sungguh untuk jodoh terbaikmu? Sertakan angka 77 sebagai tanda bahwa kita semua sepakat, kita semua ingin menyalurkan energi positif. Dan kita semua ingin Allah yang mengatur perjalanan ini. Sahabat Shifaul Qalbi, sekarang kita sudah sampai di ujung tanda-tanda. Dari tanda pertama hingga tanda kelima, semuanya adalah cahaya yang Allah titipkan agar kita tidak salah jalan. Ingatlah, jodoh terbaik bukan hanya yang membuatmu bahagia, tetapi juga yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Jodoh terbaik bukan hanya yang membuatmu nyaman, tetapi juga yang membuatmu yakin. Jodoh terbaik bukan hanya yang mencintaimu, tetapi juga yang dicintai keluargamu. Jodoh terbaik bukan hanya yang menerima kelebihanmu, tetapi juga kekuranganmu. Dan jodoh terbaik bukan hanya yang berjanji, tetapi juga yang berdoa dan berikhtiar. Perjalanan ini belum selesai. Setelah ini kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Di sana kita akan merangkum semua tanda, kita akan mempertegas pesan yang Allah ingin sampaikan, dan kita akan sama-sama menutup dengan doa agar Allah memberi yang terbaik untuk kita semua. Nah, jadi pastikan kalian tetap bersama kami. Sahabat Shifaul Qalbi yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai juga pada bagian penutup perjalanan panjang ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang sudah bertahan mendengarkan dari awal hingga akhir. Aku ingin mengatakan dengan tulus, kehadiran kalian bukanlah kebetulan. Allah yang Maha Baik telah mengatur langkahmu sehingga telinga, hati, dan pikiranmu bisa sampai pada titik ini. Dan siapa tahu, inilah jawaban dari doa-doa yang sudah lama kamu panjatkan dalam sepi. Mari kita kembali mengingat perjalanan yang sudah kita lalui. Di bagian pertama, kita membahas tanda pertama bahwa Dia adalah jodoh terbaik yang Allah kirim untukmu, yaitu Dia yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Inilah fondasi dari semua tanda. Karena untuk apa sebuah hubungan jika justru menjauhkan kita dari Allah? Orang yang tepat bukan hanya membuatmu nyaman di dunia, tetapi juga menuntunmu menuju akhirat. Jika keberadaannya membuatmu rajin salat, rajin zikir, rajin membaca Quran, maka besar kemungkinan Allah memang mengutusnya untukmu. Di bagian kedua, kita membahas dua tanda berikutnya. Tanda kedua adalah ada ketenangan yang Allah titipkan ketika bersamanya. Ketenangan ini berbeda dari sekadar rasa berbunga-bunga. Ketenangan sejati datang dari Allah dan itu adalah tanda sakinah. Lalu tanda ketiga adalah restu orang tua semakin mudah kamu dapatkan. Restu ini bukan sekadar formalitas, melainkan pintu keberkahan yang akan membuat rumah tangga penuh doa dan rahmat. Jika restu orang tua dimudahkan, itu tanda besar bahwa Allah sedang membuka jalan untukmu. Di bagian ketiga, kita membahas tanda keempat dan kelima. Tanda keempat adalah kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa berpura-pura. Jodoh terbaik tidak akan memaksa kita mengenakan topeng, tetapi menerima kita apa adanya, dengan segala kekurangan. Dan tanda kelima adalah ada doa dan ikhtiar yang berjalan seiring. Jodoh terbaik tidak hanya berjanji, tetapi benar-benar berusaha. Tidak hanya bicara,
tetapi juga membuktikan dengan doa yang dipanjatkan dan ikhtiar yang nyata untuk menempuh jalan halal. Sahabat, kelima tanda ini bukan sekadar teori. Ini adalah cahaya dari Allah agar kita tidak salah memilih. Karena salah memilih pasangan bisa membawa pada luka panjang. Tetapi memilih dengan benar, dengan petunjuk Allah, akan membawa pada kebahagiaan dunia akhirat. Sekarang mari kita renungkan bersama. Dari 5 tanda tadi, berapa banyak yang sudah kamu rasakan? Apakah 1, 2, 3, atau bahkan semua? Jangan terburu-buru menjawab. Biarkan hatimu yang jujur menjawab, karena hati adalah tempat Allah menanamkan kebenaran. Kalau kamu sudah merasakan tanda-tanda itu pada seseorang, maka bersyukurlah. Jaga dia dengan cara yang halal. Dekatkan diri kalian berdua pada Allah. Berkuat doa, berkuat ikhtiar. Jangan biarkan hawa nafsu merusak hubungan yang sudah Allah titipkan. Ingat, cinta sejati bukan sekadar soal rasa, tetapi soal keberkahan. Tetapi kalau kamu belum merasakan tanda-tanda itu, jangan berkecil hati. Jangan merasa tertinggal. Jangan merasa sendirian. Karena Allah selalu punya rencana indah. Kadang Allah menunda jodoh bukan karena Dia tidak sayang, tetapi karena Dia ingin mempersiapkan yang lebih baik. Atau karena Dia ingin memperbaiki dirimu terlebih dahulu, agar ketika jodoh itu datang, kamu benar-benar siap. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Janji ini pasti benar. Maka tugas kita adalah memperbaiki diri. Jika kita ingin mendapatkan jodoh yang dekat dengan Allah, maka kita juga harus berusaha mendekat pada Allah. Jika kita ingin mendapatkan pasangan yang tenang, kita juga harus menenangkan hati kita. Jika kita ingin mendapatkan restu, kita juga harus belajar taat pada orang tua. Jika kita ingin diterima apa adanya, kita juga harus belajar menerima orang lain dengan tulus. Dan jika kita ingin mendapatkan pasangan yang berdoa dan berikhtiar, kita juga harus melatih diri untuk melakukan hal yang sama. Sahabat, perjalanan mencari jodoh adalah perjalanan spiritual. Ia bukan hanya soal menemukan pasangan, tetapi juga soal menemukan dirimu sendiri. Saat menunggu jodoh, Allah sedang melatih kesabaranmu. Saat diuji dengan rasa rindu, Allah sedang melatih keikhlasanmu. Saat menghadapi penolakan, Allah sedang menguatkan hatimu. Semua ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari takdir Allah yang indah. Aku ingin mengajak kalian semua sekarang untuk berdoa dalam hati. Katakan dengan penuh kesungguhan, "Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui isi hatiku. Jika dia yang ada di hatiku saat ini adalah jodoh terbaik yang Engkau kirim untukku, maka dekatkanlah aku dengannya dengan cara yang halal. Tetapi jika dia bukan, maka jauhkanlah aku dengan cara yang indah, dan gantikanlah dengan yang lebih baik menurutmu. Ya Allah, berikan aku kesabaran dalam menunggu, keikhlasan dalam menerima, dan kekuatan dalam menjaga. Dan jadikanlah jodohku kelak sebagai penolongku untuk semakin dekat denganmu." Doa ini, sahabat, adalah senjata terkuat. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa tidak pernah sia-sia. Mungkin Allah tidak langsung menjawab, tetapi percayalah, Allah selalu mendengar. Sekarang, aku ingin mengajak kalian untuk berinteraksi sekali lagi. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian siap menyalurkan energi positif, siap membuka hati, dan siap menerima jodoh terbaik yang Allah kirimkan. Angka 77 ini kita jadikan simbol persaudaraan, simbol bahwa kita semua yang hadir di sini sama-sama sedang menanti kebaikan dari Allah. Bayangkan jika ratusan, bahkan ribuan sahabat menuliskan angka 77. Betapa kuat energi positif yang akan lahir. Betapa indah doa-doa yang akan naik bersama ke langit. Sahabat, sebelum kita benar-benar menutup, aku ingin memberikan pesan terakhir. Jangan terburu-buru. Jangan biarkan rasa takut kesepian membuatmu salah memilih. Jangan biarkan gengsi membuatmu menolak yang baik. Dan jangan biarkan hawa nafsu menutup mata dari tanda-tanda yang Allah berikan. Cinta sejati tidak pernah datang dengan tergesa-gesa. Cinta sejati datang dengan tenang, dengan restu, dengan doa, dengan ikhtiar. Cinta sejati tidak membuatmu jauh dari Allah, tetapi justru membawamu lebih dekat padanya. Dan jika kamu sabar, jika kamu ikhlas, jika kamu yakin, maka Allah pasti akan memberikan jodoh terbaikmu di waktu yang paling tepat. Sahabat Shifaul Qalbi, mari kita akhiri perjalanan ini dengan rasa syukur. Terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi cahaya, menjadi petunjuk, menjadi pengingat, dan menjadi doa yang bersama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah. Jangan lupa untuk terus menyebarkan energi positif,
Bagikan video ini kepada sahabat lain yang mungkin sedang menunggu jodoh, karena siapa tahu, lewat tanganmu, Allah akan menguatkan hati mereka. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Karena dukunganmu bukan sekadar angka, tetapi menjadi bagian dari amal jariah. Setiap kali ada orang yang mendapat manfaat, insya Allah kamu juga mendapat pahala. Semoga Allah segera mempertemukanmu dengan jodoh terbaik. Semoga Allah melapangkan jalanmu, melindungi hatimu, dan memberkahi rumah tanggamu kelak. Dan semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan berbahagia, bukan hanya di dunia, tetapi juga di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.